البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di kitab Zakah, disebutkan pada pertemuan lewat beliau bawakan beberapa hadis ya sebagai pembukaan. Kemudian kita sudah menyelesaikan bab yang pertama Shadaqatul Fitr, yaitu tentang zakat fitrah. Disebutkan bahwa zakat fitrah ini wajib dikeluarkan untuk oleh setiap muslim, laki-laki atau perempuan, besar ataupun kecil, demikian juga merdeka ataupun budak. Ya, disebutkan demikian. Kemudian juga untuk dikeluarkan sebelum orang-orang melakukan sholat Id, ini Idul Fitri. Kemudian juga afdalnya dikeluarkan di malam Idul Fitri. Ya. Adapun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengeluarkan 1 hari atau 2 hari sebelum Id adalah mengeluarkannya, ya, untuk mengumpulkannya. Adapun diserahkan di malam Idul Fitri itu. Kemudian juga disebutkan 1 sok, ya. Afdalnya ya kalau hadis Nabi ya 1 sok dari kurma, ya, demikian juga gandum, demikian juga anggur, boleh juga keju, itu. Dan 1 sok ini berapa? Ukuran kita sekarang itu jadi perselisihan dan beberapa ulama ada yang mengatakan 2,5 kg, ini 2,4, ada yang mengatakan 3 kg. Lebih berhati-hati 3 kg. Sisanya kita niatkan sedekah. Dan itu tidak diperselisihkan oleh para ulama bolehnya, ya. Boleh kita keluarkan, dihitung untuk lebih aman 3 kg. Kemudian juga ya disebutkan bahwa Muawiyah beristihad boleh separuh sok, tapi ulama lebih benar yaitu dengan 1 sok. Berikutnya disebutkan oleh beliau masih di kitab Zakah bab yang kedua. Setelah tadi bab yang pertama Shadaqatul Fitr, bab yang kedua bab Shadaqati Tatawu, bab sedekah tatawu. Ini dari asal ta'ah, ini sedekah ketaatan, sedekah sunnah. Ain nafil, maksudnya adalah nafil, nafilah tambahan. Ini tentang keutamaan seorang memberikan sedekah tatawu, sedekah sunnah, bukan sedekah yang wajib seperti zakat mal, demikian juga zakat fitrah yang sudah lewat pembahasan. Ini keutamaan seorang memberikan sedekah tatawu sunnah. Sekali beliau di sini hadis yang pertama, yaitu hadis ke-589. Qala Rasulullah taala an Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sering diulang-ulang, hadis muttafaqun alaih. 7 orang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan sab'atun yudhilluhumullah, 7 jenis manusia. Ya bukan 7 manusia, tapi 7 jenis manusia. Allah menaungi mereka. Ini Allah sebagai fa'ilnya. Allah yudhilluhumullah, Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka. Fi dhillihi, di naungannya. Yang benar wala mudhil di sini adalah makhluk, ya. Jadi naungan Allah Subhanahu wa taala, makhluk. Diidhofahkan nama idhofatu tasrif, disandarkan seperti Baitullahi, rumahnya Allah. Dhillullahi, ini naungan Allah itu, ya. Bukan sifat. Bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sifat seperti al-kalam, itu kalam itu sifat Allah berbicara. Allah datang, Allah turun seperti kemarin terakhir, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun naungan ini ya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ini yang benar. Saya beliau merujukan demikian. 7 jenis manusia Allah Subhanahu wa taala naungi mereka di naungannya. Yauma la dzilla illa dzilluh. Pada hari tidak ada naungan
kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada para hadis, kemudian Nabi menyebutkan hadis al-lengkap ya. Wa fihi di dalamnya wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seseorang rajul orang laki-laki kan, masuk juga tentu saja perempuan. Seseorang laki-laki bersedekah dengan suatu sedekah fa'akhfaha, maka dia menyembunyikannya. Dia sembunyikan, tidak dipamerkan. Hatta la ta'lama, sampai-sampai tidak mengetahui shimaluhu, tangan kirinya. Ma tunfiqu yaminhu, apa yang tangan kanannya menginfakkannya. Benar-benar dia sembunyikan. Ikhlas pada Allah, tidak ingin disanjung, tidak ingin dipuji. Betul sekali, hadis riwayat Muslim. Yang pertama kan imamun adil. Ini sudah lewat pembahasannya. Maka di sini menunjukkan keutamaan orang yang bersedekah dengan niat yang ikhlas, disembunyikan, tidak dipamerkan. Demikian juga ya hadis berikutnya kita baca. Hadis yang kedua, wa an Uqbah bin Amir dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ini juga sahih. Kalau beliau mengatakan sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, kullu mri'in, setiap orang fi dhilli shadaqatihi, di naungan sedekahnya. Setiap orang nanti pada hari kiamat itu di bawah naungan sedekahnya. Itu disebutkan oleh Imam Sunani, yakni di yaumul kiamat. Ya, setiap orang di bawah naungannya, naungan sedekahnya. A'am min shadaqatihi al-wajibah wa nafilah, umum. Yakni sedekah wajib dia, sedekah sunnah juga. Jadi setiap orang nanti di bawah naungan sedekahnya dia, baik sedekah wajib ataupun sedekah sunnah, tatawwu, umum. Kalau dia biasa membayar zakat mal, demikian juga zakat fitrah, masuk juga. Kemudian disebutkan hatta yurs salat, sampai dipisahkan benanas di antara manusia. Ini sampai berpisah-pisah nanti. Tergantung dari apa? Sedekahnya. Ini kabar gaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang itu di bawah naungan sedekah mereka masing-masing nanti pada hari kiamat. Sampai mereka diputuskan, sampai dipisahkan di antara manusia. Rawi Ibn Hibban, meriwayatkan Ibn Hibban, Allah Ta'ala, wal Hakim dan Hakim. Sahih. Sahih Al-Albani, Syekh Mukbil dan yang lainnya. Ini juga menunjukkan keutamaan orang bersedekah, baik sedekah wajib ataupun sedekah sunnah. Berikutnya hadis yang ketiga ya di bab ini. Dan di sini dhaif. Ya, disebutkan wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini dhaif karena ada rawi namanya Abu Khalid Ad-Dalani. Dhaif. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, dhaif ya di sini. Ayyuma muslim, siapapun dari seorang muslim kasa musliman, memberi pakaian muslim yang lain, sauban dengan suatu baju, ala uryin, di atas telanjangnya. Ini tidak punya pakaian. Ada orang enggak punya pakaian, ya, seorang muslim tidak punya pakaian atau pakaiannya kurang atau semisalnya, kemudian saudaranya memberikan pakaian dia. Fasahullahu min khudril jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian dia dari khudril jannah. Ya, dari hijaunya. Ini min siyabiha al-khudar, bajunya yang hijau. Ya. Maka Allah berikan pakaian dia dari baju hijau yang ada di surga. Kemudian wa ayyuma muslim, siapapun dari muslim, at'ama musliman, memberi makan seorang muslim yang lain, ala ju'in, karena lapar. At'ama hunglahu, maka Allah akan berikan makanan dia min simaril jannah, dari buah-buahan surga. Wa ayyuma muslim, wa ayyuma muslim, dan siapapun dari muslim, sapa musliman, memberikan minuman kepada muslim yang lain, ala dhamain, karena haus, saqahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman dia minar rahiqil makhtum, dari rahiq. Ya, rahiq itu sebagai Imam Sunani al-khalis minasyarab, murninya dari minuman. Sebenarnya mengatakan itu ada khamr yang murni. Ya. Sebab dalam Al-Qur'an itu surat Al-Mutaffifin, yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk. Ya, ini rahiq. Ya, jadi minuman yang murni, yang segar. Alladzi la ghasya fihi, tidak ada kebohongan dalamnya, tidak ada campuran-campuran. Ini. Jadi Allah
akan memberikan minum dia dari rohik, ini minuman yang murni atau minuman keras yang murni, al-makhtum, ya, yang distempel. Itu kan minuman yang masih asli itu kan dia ditutup, disegel ya. Disegel berarti belum pernah dibongkar, belum pernah dibuka, tidak masuk di situ kotoran-kotoran juga. Ya ini karena mahalnya biasanya distempel. Ya disegel. Tapi di sini tadi kita sebutkan dhaif. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Imam Abu Dawud wa fi isnadi lin, dan di dalam sanadnya ada lin, ada sesuatu yang lembek. Ya, ini lemah tadi. Maka di sini menunjukkan keutamaan orang bersedekah, istihbab sedekah tatawwu. Ya, disukai bersedekah tatawwu, sunnah. Kemudian israr di tatawwu, menyembunyikan sedekah, tidak ditampakkan, tidak dipamerkan, di antara keutamaannya. Jadi perselisihan ya, di situ ada ayat di surah Al-Baqarah ayat ke-271, in tubdu shadaqat fa ini imahi. Kalau engkau tampakkan sedekah maka bagus. Mungkin orang bisa mencontoh dan sebagainya itu. Wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara, apabila kalian sembunyikan dia dan kalian berikan orang fakir, fa wa khairul lakum, maka itu lebih bagus bagi kalian. Kalau sembunyikan lebih bagus, lebih ikhlas. Ya itu. Ini kesimpulannya demikian. Tapi kalau dengan kita menampakkan orang banyak mencontoh, bagus juga. Kan itu kan, man sana sunatan hasanatan falahu ajru wa ajru man tabi'ahu. Kan itu. Tapi dilihat kekuatan hati seorang. Kalau nanti menimbulkan riya, malah hilang, malah berdosa, malah syirik, kan berbahaya. Tetapi untuk sedekah wajib disebutkan oleh Munajjar Allah Ta'ala, ya, disebutkan oleh Tabari, ijma' ala anal i'lan ala sudatul fard afdol min ifa. Ini sudah ditulis kalau sedekah wajib afdolnya ditampakkan. Kenapa demikian? Bahkan man akhbah itu hima bi adamil ikhraj. Orang yang menyembunyikan sedekah wajib dituduh belum mengeluarkan. Nah itu. Jadi kalau nggak ditampakkan, dituduh kamu belum mengeluarkan zakat wajib ya. Nanti malah ditagih oleh yakni sa'i, yakni orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Jadi kalau sedekah yang wajib maka afdolnya ditampakkan. Takutnya nanti ditarik lagi kan itu. Oke. Sampai di sini semoga sudah